Saya mohon doa restunya agar pembangunannya lancar dan dapat diselesaikan pada waktu yang kita harapkan. Di tanah kelahiran ini, tanah tumpah darah saya juga mendirikan museum yang lebih lengkap. Ini kebanggaan kita bahwa pembangunan museum ini akan menambah, utamanya nama Pacitan akan lebih harum, dan yang kedua, kunjungan wisata akan lebih banyak. Heboh Yudhoyono, Foundation terima kucuran 9 miliar rupiah. Ini kata Bupati Pacitan. Ketua Umum atau Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat menghadiri pembukaan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 10 Maret 2018. Jagat media sosial ramai dengan kabar pemberian dana hibah bersumber anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk Yudhoyono Foundation, yayasan yang diberikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kabar tersebut mengatakan bahwa Bupati Pacitan memberi dana hibah kepada Yudhoyono Foundation senilai 9 miliar rupiah dari APBD Kabupaten Pacitan. Saat dikonfirmasi, Bupati Pacitan Indartato membantah bahwa dana 9 miliar rupiah tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan. Menurut dia, dana hibah sebesar 9 miliar itu merupakan dukungan dari pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Timur untuk pembangunan Museum Kepresidenan SBY di Kabupaten Pacitan. Pemerintah provinsi memberikan bantuan namanya bantuan keuangan khusus kepada pemerintah daerah untuk pembangunan Museum Pak SBY. Begitulah katanya dalam laporan Kompas TV Pacitan Selasa 15 Februari 2021. Awalnya, Indartato menceritakan pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Pacitan mengusulkan dana bantuan untuk pembangunan Museum SBY yang berada di Pacitan kepada pemerintah provinsi. Kemudian dana yang disebut sebagai bantuan keuangan khusus atau BKK itu diterima oleh pemerintah Kabupaten Pacitan pada 9 Desember 2020 lalu. Dana tersebut selanjutnya dimasukkan dalam APBD Kabupaten Pacitan tahun 2021. Karena keluarnya tanggal 9 Desember 2020, pemerintah daerah juga tidak berani untuk memberikan ke museum. Akhirnya dianggarkan pada APBD 2021. Begitulah jelasnya. Indartato menambahkan, dukungan Pemprov terhadap pembangunan Museum Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Pacitan itu bukan tanpa sebab. Menurutnya, berdirinya Museum Kepresidenan ini akan meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan. Harapnya dan alasannya pemerintah daerah itu adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau semakin banyak wisata ke Pacitan, kan devisanya akan bertambah. Intinya ke sana, begitulah jelas Indartato. Indartato juga menyebut bahwa BKK tersebut hingga kini belum diserahkan karena masih dalam proses administrasi. Sebelumnya, baru-baru ini muncul kabar pemerintah Kabupaten Pacitan telah memberikan dana hibah sebesar 9 miliar rupiah untuk masuk ke Yudhoyono Foundation, yayasan yang didirikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kabar tersebut bahkan viral di media sosial. Yayasan Yudhoyono Foundation dikatakan mendapatkan hibah sebesar 9 miliar rupiah. Anggaran APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2021. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY saat orasi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa 7 Februari 2017. SBY menyampaikan pidato politik dalam rangkaian Disnatalis ke-15 Partai Demokrat yang diawali Rapimnas. Bupati Pacitan Indartato membantah dana 9 miliar rupiah untuk Yudhoyono Foundation bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Menurut dia, dana tersebut merupakan dukungan dari pemerintah provinsi atau Pemprov Jatim untuk pembangunan Museum Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Bukan dari APBD Pacitan, itu dari pemerintah provinsi yang memberikan bantuan, namanya bantuan keuangan khusus kepada pemerintah untuk pembangunan Museum Pak SBY. Begitulah katanya dalam laporan Kompas TV Pacitan, Senin 15 Februari 2021.
Indar Tato menerangkan, pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Pacitan awalnya mengusulkan dana bantuan untuk pembangunan Museum SBY yang berada di Pacitan kepada pemerintah Provinsi Jatim. Kemudian, dana yang disebut sebagai bantuan keuangan khusus atau BKK itu diterima oleh Pemda Kabupaten Pacitan pada 9 Februari 2020 lalu. Dana tersebut selanjutnya dimasukkan dalam APBD Kabupaten Pacitan tahun 2021. Karena keluarnya tanggal 9 Desember 2020, pemerintah daerah juga tidak berani untuk memberikan ke museum. Akhirnya diselenggarakan pada APBD 2021, begitulah jelasnya. Indar Tato menambahkan, dukungan Pemprov Jatim terhadap pembangunan Museum SBY di Pacitan itu bukan tanpa sebab. Menurutnya, berdirinya Museum Kepresidenan ini akan meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan. Harapnya dan alasannya pemerintah daerah itu adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau semakin banyak wisata ke Pacitan, kan semakin banyak devisa yang bertambah. Intinya ke sana, begitulah terang Indar Tato. Dia juga menyebut bahwa BKK tersebut hingga kini belum diserahkan karena masih dalam proses administrasi. Sampai hari ini, uangnya belum diserahkan, begitulah pungkasnya. Sebelumnya, baru-baru ini muncul kabar, pemerintah Kabupaten Pacitan telah memberikan dana hibah sebesar miliar rupiah yang masuk ke Yudhoyono Foundation. Yayasan yang didirikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kader tersebut bahkan viral di media sosial. Yudhoyono Foundation dikatakan mendapatkan hibah sebesar 9 miliar rupiah anggaran APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2021. Dukungan kader semakin solid. Peluang Muldoko menggusur AHY nyaris tertutup. Ada kekhawatiran Muldoko dapat menggusur Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres luar biasa. Untuk mencegah hal itu, banyak pihak menyarankan AHY menggandeng Gatot Nurmantio. Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, saran tersebut cocok bila Indonesia masih menganut paham otoriter. Di negara otoriter, kekuatan jabatan atau pangkat harus dilawan dengan kekuatan jabatan atau pangkat pula. Jenderal Bintang 4 harus dilakukan Jenderal Bintang 4 harus dilawan Jenderal Bintang 4 juga, ujar Jamiluddin pada Kamis. Dengan kekuatan yang setimpal, nyali seseorang untuk menggusur orang lain akan kendor, sebab peluangnya untuk berhasil akan berkurang. Karena itu keinginan menggusur orang lain akan diurungkan. Namun Indonesia saat ini sudah menganut demokrasi. Kekuatan untuk memenangkan pertarungan tidak ditentukan untuk banyaknya bintang di pundaknya. Kekuatan basis massa pendukung akan lebih menentukan. Jadi meskipun AHY hanya berpangkat mayor, namun bila ia didukung mayoritas kader Partai Demokrat, maka Muldoko yang pernah berbintang 4 tidak akan mampu menggusur AHY dari Ketua Umum Partai Demokrat. Untuk itu AHY harus mampu menjaga soliditas dan dukungan dari Ketua DPC dan Ketua DPD. Sebab mereka ini yang punya hak suara dalam pemilihan Ketua Umum, termasuk untuk meminta KLB. Kalau ini dapat dilakukan AHY, maka tidak mungkin terjadi KLB di Partai Demokrat. Begitulah katanya. Infonya, mayoritas Ketua DPD dan Ketua DPC se-Indonesia solid mendukung AHY. Hal itu terlibat dari dukungan tertulis kesetiaan DPD dan DPC se-Indonesia kepada AHY. Selain itu, para senior Partai Demokrat yang mendukung Muldoko praktis sudah tidak menggagar di DPD dan DPC. Mereka ini tidak lagi punya pengaruh untuk mengajak DPD dan DPC menggusur AHY. Para senior hanya bisa berteriak melalui media massa dan media sosial. Mereka ini seperti menyiram air di gurun pasir yang tidak membekas. Karena itu celah untuk melakukan KLB tampaknya sudah tertutup. Karena itu peluang Muldoko menggusur AHY tampaknya nyaris tertutup. Begitulah tutupnya. Bila AHY, Demokrat, tak ada syarat 5 tahun untuk jadi ketua partai. Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latukonsina menanggapi pernyataan dari mantan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopakwa, yang menyindir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang belum genap 5 tahun menjadi anggota tetap sudah menjadi Ketua Umum. Menurut Jovan, pernyataan Max tersebut keliru. Jovan mengatakan,
Apa yang disampaikan Max berpotensi menimbulkan disinformasi publik. Terkait ada syarat menjadi anggota terlebih dahulu selama 5 tahun baru bisa menjadi ketua umum partai adalah informasi yang salah.